Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita awali dengan lafaz ya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, sedikit mungkin menjawab pertanyaan Mas Arif sebelumnya ya. Aku masih keingat tentang musabaqah ya. Musabaqah. Ya, ini musabaqah kan bukan jamak ya. Ini bentuk dari keluarga jahada. Jahada akhirnya sabaqah. Jadi sabaqah yusabiqu sibaqan wa musabaqatan. Nah, jadi ini adalah isim masdar. Jadi normal ya. Ya proses ya. Proses sabaqah sabik ya, perlombaan ya. Bersegera. Nah, jadi musabaqah itu perlombaan atau penyegeraan. Jadi dia bukan termasuk semi fleksibel, tapi dia normal, isim biasa yang dia bentuknya adalah isim masdar. Nah, itu ya Mas Arief kemarin yang jadi pertanyaan. Kemudian yang ahlun dan juga alun ya. Nah, ini masih saya cari lebih lanjut ya. Saya nemu cuman kayaknya kurang mantap ya. Saya lagi tanya kepada ya, beberapa guru yang concern di bahasa Arab ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada jawaban yang lebih mendetail ya. Nanti coba saya ikan lagi. Sudah saya tanya tapi menunggu jawabannya. Nanti insya Allah kalau sudah saya share ke grup saja insya Allah. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya dari 4 properti ism ya. Status, kemudian bilangan, gender, dan juga tipe. Kita sudah bahas dua ya. Status sudah kita bahas dan bilangan sudah kita bahas ya. Status intinya rofa nasab jar dengan bentuk cirinya ya, kedudukannya ya. Rofa sebagai pelaku, nasab sebagai keterangan, jar kata setelahnya. Kemudian akhirannya u atau un, nasab a atau an, jar i atau in ya. Bilangan bentuknya ada 3, prod, musanna, jamak ya. Jamak nanti dibagi 6 ya. Jamak laki-laki, jamak perempuan, berakal, tidak berakal, jamak taksir, berakal, tidak berakal, isim jamak. Kemudian kemudian yang selanjutnya adalah tentang gender. Gender, sebentar ya ada tamu sebentar. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya, kita masuk ke materi tentang gender ya. Nah, gender atau jenis dibagi 2, mudzakkar atau muannats. Yang mudzakkar defaultnya adalah isim itu gendernya adalah mudzakkar. Adapun alasan ya harus disertai alasan kenapa dia dianggap muannats ya. Nah, muzakkar hakiki ya ini muzakkar yang karena atau laki-laki karena memang lahirnya adalah laki-laki ya. Contohnya Musa, Tolha, Rojul ya. Meskipun ada ciri-ciri perempuannya ya. Musa ini ada ciri perempuannya, Tolha ada ciri perempuannya, tetapi karena memang lahirnya laki-laki maka tetap dianggap sebagai laki-laki atau sebagai muzakkar. Ini disebut dengan muzakkar hakiki ya. Atau ada juga muzakkar majazi ya.
kiasan ya. Kalau tidak ada alasan dia dianggap sebagai perempuan, baik secara biologis maupun secara kiasan, maka dia akan masuk sebagai mudzakkar ya, yang majazi ya. Tidak ada alasan kenapa dia dianggap sebagai laki-laki ya. Alasannya satu, karena tidak ada alasan jadi perempuan. Nah, maka dia sebagai laki. Contohnya Pak, kolamun ya, tabun. Ya. Kolamun ya tidak termasuk bagian dari ciri perempuan, maka dia masuknya laki-laki. Tabun, nah juga sama ya. Kan kita nggak tahu ya pena dilahirkan seperti apa. Nah, jadi benda-benda khususnya ya. Nah, itu kan kalau tidak ada ciri perempuannya maka masuk pada ciri mudzakkar atau laki-laki. Adapun mu'anats ya, mu'anats yang hakiki ya, yang lahirnya memang dianggap sebagai perempuan ya, umun, ukhtun, bintun dan seterusnya ya. Ibu, saudara perempuan ya, anak ya. Nah, yang perlu kita perdalam justru di bagian sini ya, mu'anats majazi ya, perempuan kiasan ya. Ada sebab-sebab ya, sudah kita bahas dulu ya. Pertama, berakhiran tak marbutoh. Jadi kalau ada 3 huruf ya, yang mana 3 huruf dasarnya ini diikuti dengan tak marbutoh, ya, maka dia termasuk bagian dari perempuan. Tahu ada tabel muslimatun ya. Nah, contohnya muslim ya. Muslim kalau ada tak marbutohnya menjadi muslimatun. Kafir ya, jadi kafirotun. Nah, ada 3 kata dasarnya diikuti dengan tak marbutoh. Nah, maka dia dianggap mayoritasnya adalah perempuan. Kenapa mayoritas? Ya, karena ada yang akhiran tak marbutoh, tapi dia bukan perempuan. Nah, ini contoh yang mu'anasnya. Qiyamah, ya, maghfirah, ya, sholah, ya rahmah, ya qiyamah, kebangkitan, maghfirah, ampunan, sholat, ya, kemudian rahmah itu merupakan diri perempuan karena diakhiri tak marbutoh. Adapun nama yang laki-laki ya Hamzah, Musailamah, Talha, Ubaidah, karena alasan biologis dia dianggap laki-laki, maka tetap dianggap laki-laki meskipun pakai ta marbutoh. Kemudian yang kedua akhiran alif maksuro ya, alif maksuro yang ada 3 huruf dasar diikuti dengan alif maksuro seperti ini ya. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus superlatif perempuan ya. Misalkan ini ya. Kalau komparatif ya perbandingan contohnya laki-laki dan perempuan itu ahsan ya. Ahsan. Kalau superlatif yang perempuan ya bentuknya menjadi husna. Kalau komparatif kalau bentuk komparatif ya afdol uh, yang paling afdol ya paling baik begitu ya. Yang afdol ya. Nah, kalau bentuk superlatifnya ya yang paling baik tapi perempuannya ditandai dengan alif maksurah ya. Kayak ini ya, husna, fudla, zulma ya, azlam ya bentuk superlatif yang perempuannya zulma, akbar ya kubro, asgor suro. Nah, ini bentuk dari superlatif yang bentuk perempuan ya. Contohnya ya misalkan kolkolah sugro ya, kolkolah kubro ya. Itu contoh yang pakai diri perempuan ya. Karena kolkolah itu kan pakai tak marbuto begitu ya. Contohnya juga ini husna ya, asmaul husna ya. Asma ya masih ingat ya. Asma itu kan jamak dari isem ya, nama. Asma itu kan jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Maka di sini husna juga dianggap perempuan. Asmaul husna bukan asmaul ahsan gitu ya. Nah, itu beberapa contoh, yang lainnya ada ahkam, hukmah ya, azlaf, zulfa ya, yang dekat ya, akrob ya, kurba ya, juga maknanya dekat, abadu ya, bu'ada jauh, Aisyah, Aisar ya, Yusra mudahan, Aksar, Usra. Ini beberapa bentuk superlatif perempuan ditandai dengan tambahan alif maksuro. Nah, itu menandakan ciri dia perempuan. Nah, tadi pertama tak marbuto, yang kedua alif maksuro.
Kecuali ya nama orang yang memang lahirnya laki-laki ya, Zakaria, Yahya, Isa, Musa. Nah, itu ketambahan alif atau alif maksurah maka tetap dianggap laki-laki. Atau juga kecuali ada bagian ya dari akar kata tersebut yang menggunakan alif maksurah. Contohnya apa? Huda. Huda itu akar katanya ha, dal dengan ya. Nah, itu akar katanya. Jadi di sini huda tetap dianggap laki-laki. Atau mustashfa ya. Mustashfa itu akar katanya syafaya. Ya-nya di sini bukan merupakan tambahan tapi merupakan akar kata. Jadi tetap dianggap laki-laki. Atau zikro ya, zikir ya, zaka'rof ya. Nah, karena bukan bagian dari akar kata, maka zikro di sini ya itu merupakan perempuan. Jadi yang disorot itu tambahannya merupakan bukan akar kata ya. Kalau akar kata maka dia masuknya sebagai perempuan. Nah, kemudian yang ketiga diakhiri dengan alif mamdudah atau alif hamzah ini ya. Ada 3 huruf diikuti dengan alif mamdudah ya. Untuk alif ditambah hamzah ya biasanya terjadi pada penyebutan nama warna ya, warna yang perempuan dan cacat tubuh yang perempuan. Contohnya misalkan merah itu ahmar, untuk perempuannya hamro ya. Kemudian putih itu abyad, baydo, aswad, hitam ya, sauda. Kemudian azraq ya, zarqa, kuning, asfar, safra ya, hijau, ahdar, khadra ya. Tuh, jadi ini bentuk yang perempuannya untuk nama warna. Kalau yang cacat tubuh ya, bisu itu abakamu, bentuk perempuannya bakma ya. A'ma, buta, amya, auji, a'waj itu bengkok, auja, asamun ya, sam'an ya, itu bentuk tuli. Ini adalah bentuk perempuan ya dari cacat tubuh dan warna ditandai dengan alif mamdudah di belakangnya atau ya, hamzahnya alif diikuti dengan hamzahnya. Ini ciri perempuan. Jadi ada 3 bentuk tadi ya. Tak marbuto, alif maksurah, alif mamdudah. Kecuali ya tadi ya pengecualiannya nama orang yang memang eh, lahirnya memang laki-laki ya, tetap laki-laki atau tambahan ya, tambahan dari alif mamdudah itu yang bukan akar katanya, maka dia tetap dianggap laki-laki. Misalkan jaza. Jaza itu ya akar katanya ja, zai dengan ya. Nah, maka jaza itu akar katanya gitu. Alifnya itu akar kata ini kan dan alif ya. Jaza ya atau alif tambahan di sini penggabungan alifnya nanti di unit kelima atau 6 kita coba sambil mencari akar katanya ya. Nah, ini merupakan akar katanya, jadi itu bukan tambahan. Atau ma ya, ma ada alif, waw dengan ha ya, itu akar katanya ya. Atau ma ini ya, ini memang akar katanya ya. Jadi bukan tambahan ya, bukan tambahan alif hamzah. Nah, maka dia tetap dianggap sebagai laki-laki. Kemudian nama tempat yang spesifik ya. Mayoritas ya nama tempat yang spesifik itu adalah perempuan ya. Contohnya Makkah, Jahim ya, neraka Jahim, Jahannam, Firdaus, surga Firdaus, Iram ya atau kota Iram ya. Nah, itu merupakan nama-nama yang masuk kategori perempuan, nama tempat ya. Iramadatil imad alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun hadhihi jahannam fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, ini semua dianggap sebagai perempuan ya. Hadhihi ya sertanya jahannam. Fa innal jahima hiya. Kemudian alladzina yarithunal firdausahum fiha pakai hal lagi. Iramadzatil imad. Zati itu bentuk perempuan ya. Oke, itu bentuk keempat ya. Kelima adalah jamak ya. Jamak perempuan jelas ya dianggap sebagai perempuan. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir dianggap sebagai perempuan ya. Jamak taksir berakal dianggap satu perempuan atau 3 laki-laki dalam kasus tertentu. Jamak taksir dianggap satu perempuan. Ini jelas. Cara grammar ya kedudukan. Kemudian anggota tubuh berpasangan ya. Qadamun, rijlun, yadun, ulunun, ainun ya.
Qadamun telapak kaki, rijlun kaki, ya, yadun tangan, udunun telinga, ainun mata. Tiap anggota tubuh kita yang berpasangan, ya maka termasuk bagian dari ciri gender perempuan atau mu'annath. Yang terakhir, mu'annath ima'i, ya berdasarkan pendengaran. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Harbun sama syamsun, nafsun narun, dalwun tariqun sabilun ardun, rihun bikrun, darun khamrun ka'sun, aso. Ya. Harbun perang, ya. Ketika terjadi perang, seorang prajurit bermimpi sedang melihat samaun, ya, melihat langit hingga terbit syamsun matahari. Ketika terbangun, dia sadar bahwa dia hanyalah nafsun seorang diri yang berada di pertempuran dikelilingin oleh narun api. Kemudian dia mengambil dalwun, ember yang berisi air untuk membuat sabilun autorikun, ya, jalan di atas ardun, tanah atau bumi. Di tengah hembusan rihun, ya, angin yang panas, dia berusaha mencari bi'run, ya, mencari gelas, ya, untuk mendapatkan mencari bi'run, ya, ember, ya, mendapatkan air minum, dan pencarian mencari, dia menemukan darun, rumah kosong. Di dalamnya terdapat kaksun, gelas yang berisikan khomrun, khomar. Dia tergoda minumnya, tapi karena takut dipukulnya dengan aso, ya, dengan tongkat hingga tumpah. Itu diri atau Arab Setso, ya, orang-orang Arab mengatakan gendernya ada perempuan. Nah, kesimpulannya, kalau ada akhiran tak marbuto, alif maksuro, alif mamduda, nama tempat spesifik, jamak, ya, jamak perempuan, jamak taksir, anggota tubuh pasangan, dan Arab Setso atau mu'annas imai, nah ini dianggap sebagai perempuan. Nah, ini ada sedikit latihan dulu, ya. Kirimkan ke grup, menjodohkan seperti sebelumnya. Oke, boleh kita garap sebentar, sekitar 3 menit, nanti kita bahas, ya. Sama-sama. Saya kirim ke grup, ya. Nah, akan boleh dibuka di grup. Insya Allah nanti kita bahas.
Oke, kita bahas satu persatu. Silakan dari Mas Arif, dua nomor, dua nomor. Nomor satu, Aswad, Sauda, Sauda. Aswad hitam zat. Oke, Aswad, Sauda, hitam. Abyad, Bayda. Abjad, abjad putih zat. Ya, sahih. Ya, putih. Oke, lanjut Pak Ani. Ahmar, Hamro. Silakan Pak Ani. Atau Pak Andi dulu boleh? Merah, Oh ya, merah Pak. Ustaz. Maaf, tadi di mute. Oh iya. Silakan Pak Ani. Ahmar atau Hamro. Mar, khomro, merah. Oke. Satu lagi. Asfar, Sofro. As, asfar, sofro, as, kuning. Ya, kuning. Lanjut Pak Andi. Akhdor, Khodro. Akhbaru khodoro ini eh, rendah ya seperti itu. Kurang tepat. Ini Oh, masih nama warna ini. warna akhbar hijau ya, Hijau, sahih. baru hijau. Ahsan, Husna. Al ahsan berarti terbaik. Oke, baik. Lanjut Mas Arif. Akbar, Kubro. Ber, terbesar. Ustaz. Oke, satu lagi. Asgar, Sogro, Suro. Terkecil. Ya, lanjut Pak Ani. Terkecil. Adna, Dunya. A'la, Ulya. Eh, Adna dunia Hmm. tertinggi, tinggi. Kalau A'la sama Ulya, apa tuh? Eh, Yang tinggi yang mana? Kebalikannya ya. Iya, kebalikannya. A'la Ulya tinggi, yang itu Ya, A'la itu tinggi. Kalau adna dunya. Nah, makanya dunia itu sifatnya itu rendah. Nah, dalam beberapa penjelasan tafsir ya, untuk menjelaskan hakikat dunia yang disifati sesuatu yang rendah. Artinya yang nilainya nggak besar gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini tadi pembahasannya. Aswad atau sauda hitam, abiyad ya bayadha itu putih, ahmar ya, hamra, kemudian asfar, sofro ya, asfar itu atau sofro itu kan ada di dalam surah Al-Baqarah itu ya. Baqaratun sofro ya. Kenapa Baqaratun ya pakai sofro? Karena dia perempuan ya, sofro. Kemudian akhdar, khadra, kemudian ahsan, husna terbaik, akbar, kubro besar, terbesar, asghar, sugro kecil, adna dunia rendah, rendah, a'la ulia tinggi. Nah, sekarang sebutkan kebalikannya. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Silakan Pak Andi. Katanya adalah ning dengan terbaik. Kuning ya Pak Ustadz. Ya, kuning. Kuning adalah eh, asfaru Tahu? sofro. Oke, terbaik. Terbaik adalah al ahsanu Mm-mm. al husna. Oke, alhamdulillah. Ya. Kemudian Mas Arief putih dan juga tertinggi. putih, abjad, Atau
Perempuan. Ataunya lupa tuh saya kalau itu. Baydo. Lupa. Kalau tertinggi, oh ya, Kuliah perempuannya. Kalau laki-lakinya. Ali, A. A'la. Ya. oh A'la. Nah, A'la. Suratul A'la itu. A'la kuliah. Fa'ani. Merah dengan rendah. Merah, merah. Ahmar, Oke, atau perempuannya. eh, ahmar, homro, homro, Oke, homrou, hamro'u. Ham pakai H ya. Ham. hamrou. Oke, terendah. Rendah, eh, dunia, Ya, dunia perempuannya. Laki-lakinya. wadi, eh, Ada. nah, Ya, ada adana dunia, dunia. adna dunia. Oke, ini ya. Ini akbar kubro, ini asgar kubro ya. Kemudian hitam, aswad, sauda, hijau, ahdar dengan khadra. Oke, ini langsung aja ya. Nafsun ya, ini jiwa atau anfus bentuk jamaknya. Kemudian samaun, samawatun itu per langit, darun, diyarun rumah, rihun, riyahun angin, sabilun, subulun itu jalan. Kemudian narun api, ardun tanah bumi, kasun gelas, aso jamaknya isiyun tongkat, harbun hurubun itu perang. Kita langsung masuk ke selanjutnya ya tentang tipe. Tipe ya ada 4 properti ya, status, bilangan, gender, jenis, kemudian ditutup dengan tipe. Tipe atau kismun ada 2, nakiro atau ma'rifah. Nakiro itu umum, ma'rifah itu spesifik. Jadi semua tipe isim itu defaultnya adalah nakiro umum ya, kecuali ada alasan dia menjadi ma'rifah, jadi spesifik. Ada 7 alasan. Pertama, nama spesifik ya, bisa nama orang ya, atau disebut dengan isim alam ya. Bisa nama orang, nama tempat gitu ya, yang sudah spesifik ya, maka disebut dengan isim alam yang dia termasuk kategorinya ma'rifah. Kemudian berawalan alif lam ya. Baitun rumah yang masih umum. Kalau al-baitu maka menjadi spesifik ya, rumah itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dimi ya. Nah, ini kalau alif lam itu sering diartikan kalau dalam bahasa Inggrisnya the ya, atau itu kalau bahasa Indonesianya. Alif lam itu tidak akan mungkin bersanding dengan tanwin ya. Jadi kalau udah ada awalan alif lam, nah maka otomatis tanwinnya hilang. Kemudian alif lam menyebabkan semi fleksibel menjadi fleksibel. Ini ketentuan ya, ketentuan isim kalau udah ada alif lamnya, berawal alif lam maka semi fleksibelnya berubah menjadi fleksibel. Kemudian yang selanjutnya dimi ya. Mudah-mudahan masih ingat. Dimi, domir, isyarah, mausul, ya. Nah, ada domir jamaknya domair. Nah, ini kata apa namanya, kata ganti ya. Huwa humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, itu semua disebut dengan ma'rifah, isim yang spesifik ya. Isyarah kata tunjuk ya. Isyarah kalau dalam bahasa Indonesia ini dan itu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini dan itunya didetailkan lagi. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan, hadza dan hadhihi. Kemudian itu tilka dalika. Jadi diturunkan lagi ya, ada sekitar 9 berarti ada 36 ya kata ini dan itu dalam bahasa Arab. Ada turunan ketika dua, kemudian ketika jamaknya penyebutannya gimana, ketika rofa, nasab, jar, itu sudah diterangkan ya. Hadza ini, ulaika itu ya. Haulai. Ya. Kemudian ada tilka,
tilka, tanika, tainika, ulaika, dan seterusnya itu ya. Ada 36 kata tunjuk di dalam bahasa Arab. Kemudian M, mausul, ya, kata sambung ya. Ada 2 umumnya, alladzi dengan allati. Ya. Alladzi kalau diturunkan ada 9, allati kalau diturunkan menjadi 9 juga, ada 18 kata sambung dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup 1 ya, yang misalkan. Cuman 1 aja. Jadi kalau dalam bahasa Arab dijelaskan lagi. Alladzi, alladzani, alladaini, alladzina gitu ya. Allati, allatani, au allahi. Nah, kemudian ada ya munada, panggilan, misalkan ya rasul ya. Rasulnya aslinya rasulun gitu. Tapi kalau ada ya rasul jadi ringkas gitu. Dan dia ya rasul ya rojul dan seterusnya ya Ahmad ya, itu menjadi panggilan yang spesifik. Nah, kemudian yang terakhir, jika mudhofun ilainya spesifik maka mudhofnya juga menjadi spesifik. Nah, ini ya aturan dalam munada ya. Munada kalau diawali dengan ya, misalkan katanya adalah solihun ya. Kalau sudah diawali ya, maka dia berubah menjadi ringkas dan menjadi rofa. Nah, ini kaidah umumnya kalau diawali dengan ya. Solihun ya menjadi qalu ya solihu tina bima ta'iduna. Jika dia berupa idhofah, nah maka mudhofnya ya nanti berstatus nasab. Misalkan ya ukhta Harun ya ukhta Harun. Nah ini kan ukhta ini sebagai mudhof ya, ringkas tanpa alif lam. Mudhofnya nanti berubah jadi nasab. Ukhtu berubah menjadi ukhta. Nah, kemudian ini artinya ya, saudara Harun ya, saudara perempuan Harun. Kemudian Robbana ya. Robbana ini maknanya ya Robba ya, atau Tuhan kami ya, tetapi penulisannya tidak selalu diawali dengan ya. Nah, Robbana itu menunjukkan ya Tuhan kami, ya Rob kami ya, meskipun ya-nya tidak dituliskan ya Robbana begitu enggak. Tapi dia termasuk bagian dari isim yang spesifik. Kemudian nah, ini kaidah tambahan yang mungkin belum dijelaskan di unit 1 ya. Jika idhofah dengan ya akhiran kasrah ditutup dengan ya sukun ya, maka nanti ya sukunnya dihilangkan. Misalkan ibadi ya. Ibadi. Nah, ibadi. Kalau ada ketambahan ya, maka ya sukunnya dihilangkan. Ya ibadi. Ya ibadi la khaufun alaihim. Atau bisa juga kata ya, seringnya kata Robbi ya. Kata Robbi itu sering tidak dituliskan atau tidak diawali dengan ya. Ya Robbi ya, jadi Robbi biasa. Kemudian jika akhiran ya-nya itu tidak hilang, maka itu bukan panggilan ya. Misalkan qultu Robbi ya, wahai Robku ya. Dengan qultu Robbi, Robku adalah, nah jadi makna yang ada di sini ya, kalau dia tidak hilang ya, maka dia bukan ya munada. Yang hilang itu misalkan kata Robbi ya, Robbi ketambahan ya, nanti ya Robbi atau menjadi Robbi ini ya, di Robbi. Tapi kalau ada kata Robbi nggak hilang ya-nya, nah, maka ini masuk kepada idhofah ya. Robbi dengan i ya, Robbi dengan i. Robbi mudhof, i-nya mudhofun ilaih sebagai faktor idhofah. Oke, kesimpulannya untuk munada ya. Ini beberapa kesimpulan untuk yang munada. Jika berupa ism ya, nah maka nanti bentuknya ringkas dan rofa ya. Contoh tadi waladun menjadi ya waladu. Kemudian jika berubah idhofah ya, maka mudhofnya berubah menjadi nasab ya.
uhtun tadi ya, ketambahan ya, jadi ya uhtu. Tapi karena dia sebagai idofa, ya uhta Harun. Jadi berubah menjadi nasab. Kemudian jika idofanya disertai kasroh dengan ya sukun, maka ya sukunnya dihilangkan. Ini menjadikan lisan ya, menjadikan munada ya. Silakan. Ya Rasul, ya Rasul Allah ya. Silakan dari Mas Arif menjadi apa yang berikutnya? Atau dijadikan munajat bunyinya seperti apa? Contohnya begini, saya kasih contoh dulu ya. Rasulun ini Rasul ya. Kita menjadikan ya Rasul Allah. Berarti ya Rasulu Allahi ya. Ya harusnya kan Rasulullahi ya. Tapi karena ada ya di depannya, maka ingat tadi kaidahnya kalau dia sebagai idofa jadi menjadi nasab ya. Ya Rasulullahi. Oke, silakan. Dari Mas Arif katanya Ahmadun. Ya Ahmad dirubah jadi munada untuk Ahmad. Ya Ahmad. Menjadi apa Mas Arif? Masih mute. Cek cek. Ya masuk. Ya Ahmadu kan? Ya Ahmadu. Kenapa Ahmadu? Karena dia ism biasa ya. Maka berarti jadi apa? Oke, lanjut Pak. Ini Banuna. Banun. Oh, keturunannya. Nah, Ya, eh, ya, eh, kita mau tambahin ya keturunannya Israel ya, pakainya. ya, Jadi ya, fragmen apa itu? ya, Pak Nuna ya. Ya, dirubah jadi apa dia? Jadi Iya, kan ya, belakangnya Israel ya. Israel. Nah, Israel. nah, apa nih? Kira-kira nih. Dari Ya, kata ini dirubah jadi apa? Ya, Israel. Ya, uh, Rof, ya, Banunu, Rofa ya. nah dirubah jadi apa nih? Supaya dia bermakna idofa juga. Ya, Banuna berubah menjadi Ba- bani. Nah, ya, jadi gini. Ya, hmm, bani. Nah, perannya ya bani Israel. Nah, iya, banunnya berubah menjadi bani. Tadinya bentuknya menjadi nasab. Bani, masuk. Jadi dia sebagai idofa. Oke, lanjut satu lagi Pak Ani. Muhammadun berubah menjadi Muhammadun kena isim biasa. Muh, Ismail. Muham, ya, Muhammad. Tadi berarti nasab ya, Ustaz. Kalau nasab, kalau dia jadi idofa. Kalau dia sebagai mudhof. Kalau ini biasa saja. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya, Hilangkan aja tanwinnya. ya Muhammadun ya. Ya, tanwinnya hilangkan. Kalau Muhammadun kan Oh, untuk biasa. ya Hilangkan Muhammad, ya Muhammadu ya biasa. Muhammad, Nah, ya Muhammadu ya. kalau isim biasa ya dia jadi domah biasa. Kalau dia mudhof kan nanti menjadi nasab gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak Andi. Ya guruku. Ya Ustazi. Ya, saya Ustazi. Pakai ya atau tidak nih kira-kira?
tidak pakai Ya, tidak pakai ya. harusnya kan ustazi gitu ya. Kalau Ya, guru doang, tapi kan ada ya, ya-nya hilang ya, di belakangnya. ya. Oke, lanjut. Isa, Mas Arif. tetap ya Isa kan. Ya, tinggal tambahin ya aja ya. Ya, Isa. Oke, Pak Ani, Habib, ya, kekasihku. Ya Habib. Nah, belakangnya apa tuh? Harokatnya. Ai. Kekasih, Apa? I. kekasihku itu apa? Kalau kaidah idofa, Habib, eh, Habibi. ya pakai ya begini ya, Habibi. Nah, kalau kita mau tambahin ya depannya. Hab. Yang hilang apa Ya. nih? Yang dihilangkan? Iya. Iya-nya. Ya Ya, Habib. ya yang belakang ya. Nah, sama aja Iya-nya. bacanya. Ya Habi. Ya, Ya ya Habibi. Habibi Ya sama, Habibi. cuman ya-nya hilang. Oke. Selanjutnya Pak Andi, kekasih Allah. Ya Habiballah. Ya, sahih ya Habibullah karena sebagai mudhaf maka Habib ya menjadi top ya. Masuk. Habibullah. Ya. Oke. Oh, ada berapa lagi? Yang ini Mas Arif. Ya saudariku. Saudariku. Ya ukti. Ya, sahih. Saudariku itu adalah ukti seperti ya, ukti. Cuman karena pakai ya, maka ya-nya dihilangkan. Ya ukti biasa. Oke, Pak Ani Sulaiman. Menjadi apa? Ya. Ya. Hmm, Ya Sul. eh, ya, Ini isem biasa. Isem biasa ya. Isem biasa berarti pakai belakangnya. Ya Sulaiman. Ya Sulaimana. Kalau nah berarti dia harus ada mudhof ilaihnya. Nah, ini enggak ada, biasa aja. Ya Sulaiman. Ya, ya Sulaimanu ya. Pakai dhamma atau pakai rofa biasa. Ya Ya. Sulaiman. Ya Sulaiman. Ya. Ya. Pak Andi, kaum Musa. Ya kaum Musa. Ya kauma Musa. Oke, ya kauma Musa. Oke, sahih. Nah, dia sebagai idhofah. Mas Arif, ya kaumku. Ya qaumi Ustaz. Ya, sahih. Ya kaumi. Ya, minya, ya-nya hilang. Oke. Nah, itu beberapa kaidah dalam ya munada ya. Di-review sedikit. Kalau ada isem biasa seperti ini, nah maka menjadi bentuk apa namanya? Domah biasa atau bentuk rofa biasa. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kaumnya Musa, ini kan bentuk idofa. Maka harusnya kan kaummu Musa, harusnya begini artinya. Tapi kalau kita tambahin ya, maka kaumnya belum jadi kauma. Kenapa? Karena dia idofa. Kemudian kaumi, kaumku. Kaumku itu tulisannya kaumi seperti ini. Tapi ada ketambahan ya. Nah, kalau ada ketambahan ya sukun itu hilang. Nah, jadi ya kaum. Oke. Nah, itu berapa kaidah dalam ya munada ya. Nah, ini mungkin belum ada di unit 1 ya, ini sebagai pelengkap. Secara lisan sebutkan 5 contoh isem jamak. Masih ingat? Ya, silakan tadi Pak Mas Arif. Sekarang Pak Ani, silakan Pak Ani, masih ingat isem jamak ada 3 yang dulu kita pelajari, terus kita tambahkan beberapa
pembahasan di sebelumnya. Oh, KKN apa? Ya, Kaumun nasun, ya. Satu lagi. kaumun nasun, Heeh. Kor, kaumun kor, kaumun nasun, nasun, kor, nun. kornun ya. Ya. Kemudian yang lainnya apa? Yang ada tambahannya kita kemarin. Golongan, Umatun, keluarga, oh, umatun, apa? umatun, Umatun. Umatun bukan, bukan termasuk. kan ya? Kelompok pasukan itu. Tahu keluarga. Nah, keluarga berapa? Keluarga. Alun, alun, Nah, alun, ahlun, ahlun, nah, alun. hizbun ya, golongan atau jundun, pasukan, farikun, kelompok. Jadi bisa tapi maknanya jamak gitu ya, kumpulan banyak orang. Oke, lanjut. Pak Andi, coba sebutkan 10 Arab Setsu. Ingat Pak Andi? Untuk Arab Set Show ya. Ya, Eh, Nafsun, nah, apa? Nafsun? Nafsun, Oke. Sabilun, Sabilun, temannya apa? Toriqun, Ya, Tarikun, lalu Narun, Narun, oke. Samaun, Oke. Samaun, Samaun, Syamsun, Samsun, Aradun, Aradun, oke. Dal, Dalwun ya, Oke, Dalwun, Dalwun, Darun, Darun, oke. Satu lagi, Khamrun, Kamrun, oke. Kemudian ada angin ya, Rihun, kemudian ada tongkat, Aso ya, Jahannam ya, kata Jahannam dan seterusnya. Sun ya, Bi'run ya, seterusnya. Oke, kemudian terdapat berapa alasan dari Mas Arif gender itu dianggap perempuan? Ada berapa alasannya? Eh, 4 apa ya? 4, 5 ada. Boleh disebutkan apa dia? Ada tadi yang paling jelas ada tak marbutoh di akhir. Oke, Kak Marbuto. Ada yang tadi akhirannya alif maksuro. Oke, Ada yang alif mamdudah. oke. Ada yang apa? Perempuan Jamak, natural. oke, jamak perempuan atau jamak taksir. Terus, Eh, Arab Setso itu termasuk nggak itu? ya, Arab Setso Ya. masuk. Apa- Terus apa lagi ya? yang berpasangan itu apa namanya itu? Eh, Telinga, mata, tangan, Apa tadi ya namanya? anggota tubuh yang berpasangan ya. Satu buku ya. Ya. Kemudian satu lagi nama tempat ya, tempat yang spesifik. Contohnya Makkah, Yathrib, ya. Itu nama Jahannam, Sa'ir itu termasuk nama tempat yang spesifik dianggap gender perempuan. Oke, Pak Ani, dunia dianggap perempuan karena apa itu? Ya, jamak 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 taksir tidak berakal. Jamak taksir tidak bakal kurang tepat. Ada ciri akhirannya nggak di sini? Oh iya, apa alif Ya, alif maksuro ya. ya, alif masyura ya Maksuro bisa ya. bisa berupa ya begini atau begini ya. Contohnya Musa kalau yang ini, kalau ini Zakaria, Zakaria, alif seperti ini. Nah, dunia dianggap perempuan karena akhirannya ini, alif maksuro. Kemudian
Sama ya nih, duha. Nah, ini duha tidak dianggap perempuan. Kenapa, Pak Andi? Padahal dia akhirannya alif maksurah. Ini tidak dianggap perempuan karena sebagai apa ya? Penyusun kata ya. Ya, Kata akar katanya. akar kata. Ya, Iya. duha, ya, itu akar katanya memang demikian. Oke, nah, ini sama juga ya. Yahya tidak dianggap perempuan karena Yahya itu nama orang. Kemudian Sofro. Nah, Sofro, silakan Mas Arif. Sofro dianggap perempuan karena Itu apa namanya? Bentuk perempuan ada alif lam ada apa? eh, ada alif lam memdudahnya. Alif mamduda ya. Alif mudah ya. Ini nama apa nih? Sofro. Masih ingat ya? Warna kuning. Ya, oke, saya. Kalau ini Pak Ani, Syifa berakhiran alif maksud mamduda, tetapi nggak dianggap sebagai perempuan. Kenapa nih? Karena eh, tidak merupakan tambahan ya. Ya, betul. Atau akar katanya memang Kata. demikian. Nah, bukan tambahan. Oke, ini terdapat, nah ini silakan Pak Andi, terdapat berapa alasan sistem itu dianggap spesifik? Sistem dianggap spesifik. Hmm. Ini ada berapa? 7 ya, Ustaz? Ya, boleh coba di ini kan. 7. Yang pertama dikarenakan ya, nama spesifik, Oke, nama spesifik atau isim nama alam ya. spesifik ya, isim alam. Lalu yang kedua berawalan alif lam, Oke, terus, lam ta'rif. Lalu eh, karena apa? oke, Isim domir, lalu ada isim isyarah, oke, isyarah, M, lalu isim mausul, oke, mausul, sul, lalu ada oke, munada ya, 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 panggilan. munada. Ya, Yang munada panggilan. terakhir, jika Eh, jika apa? Mudhaf ya, mudhaf ya ilaih ya. mudhaf ilaihnya spesifik, Spesifik maka maka mudhafnya mudhafnya spesifik spesifik. juga. Oke, baik. Terakhir, aturan munada untuk sebuah isim biasa yaitu apa itu? Tadi Mas Arif. Kalau isim biasa, ya munadanya isimnya menjadi apa? Eh, Ini jadi rofa Ustaz. Ya, terus jadi apa lagi? Kalau rojulun misalkan, Jadi simpel. ya jadi ringkas ya, tidak ada tanwinnya. Ya rojulu. Oke, itu untuk berapa catatan ya. Eh, ini kita bahas mungkin beberapa, nanti selebihnya kita jadikan penugasan ya. Misalkan kata Daud ya. Daud, nah ini kita lihat dari akhirannya dulu, tidak ada tambahan apa-apa ya, sehingga kita definisikan statusnya adalah rofa ya, akhiran U. Kemudian bilangannya jelas 1, kemudian Daud laki-laki, tipenya adalah spesifik ya karena nama orang. Kemudian lanjut Pak Ani, Unna. Guna. Guna nasab. Semua domir asli dianggap Ya, maaf. Guna ya. ya Guna dianggap apa? Kalau ya, domir asli kan ada domir asli, domir tempel. rofa. Ya, sorry Bapak. Rofa Dia bilangannya Unna. hu, hu- Guna 3, Tiga, laki-laki perempuan. perempuan Oke, spesifik. spesifik. Sahih. Lanjut Pak Andi, mustaghfiratun. Mustaghfiratun
ini berarti sebagai rofa. Oke, Rofa, lalu bilangannya 3, 3. lalu ini perempuan, Oke, atun, lalu ini eh, sebagai eh, umum ya, Ustaz? ya umum tidak ada alasan spesifik. Ya, Lanjut Mas Arif, munzilina. Munzilin, nasab atau jar, Nasab atau jar. Oke, jamak, bilangannya jamak, laki-laki, laki-laki. umum kan. Oke, umum. Sahih. Satu lagi di bagian sini ya. Nah, oke, silakan Pak. Nih, Firdausi. Al-Fir, Al-Firdausi. Hmm? Uh, jar, Oke, jar. jar, Bilangannya bilang satu perempuan. satu perempuan. Sahih. Uh, Spesifik atau umum? spesifik. Ya, karena alif lam ya. Oke, Ya, lanjut Pak Andi. Ibalin. Ibalin ininya posisinya jar, Oke. lalu Jibalin itu satu ya, Hmm? satu perempuan. Perempuan. Sahih. Iya. Lalu ini sebagai umum. Umum. Oke. Satu lagi terakhir, Mas Arif. Al-Magharibi. Statusnya jar, Oke. jumlahnya satu, Satu. laki-laki, Ini tunggal apa jamak nih? Magharibi. hmm, Kalau tunggalnya Maghrib. berarti jamak kan? Iya. Jamak. Jamak apa nih? Berarti. Jamak takdir, Berakal tidak berakal? tidak berakal, Berarti dianggap dari perempuan. ya satu perempuan. Terus Saja umum nih. spesifik spesifik. Oke. Oke, itu insya Allah gambaran nanti yang satunya ini jadi latihan aja. Ya, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas sedikit ya mungkin mereview sekaligus hikmah-hikmah dan insya Allah sudah mulai masuk fragmen ya insya Allah. Fragmen idofah mungkin insya Allah. Baik, ada diskusi atau pertanyaan silakan. Kita uh, cukupkan. ya, saya Pak Ustadz maaf. Silakan. Tanya. Itu yang ya munada tadi saya agak bingung gitu Pak. Lagi bingung, Bisa oke. mungkin di apa di summary sebentar Ustadz. Oke, Mohon maaf Pak. boleh. Nah, ini misalkan ya, ada isem biasa, misalkan rojul, ya, rojulun. Nah, kalau biasa kan pakai tanwin ya, dan bentuknya Ya. domah. Nah, rojulun. Kita mau nambahkan munada, munada itu pakai ya. Nah, jadi perubahannya menjadi ya, syaratnya ringkas dan rofa. Rofanya sudah ya, tinggal jadi ringkas. Ya, rojulu. Nah, tanwinnya hilang jadinya. Ini kalau dia isemnya biasa. Nah, yang kedua, kalau kita mau menambahkan munada di antara fragmen mudhof mudhof ilaih, misalkan Rasulullahi ya. Rasulullahi. Kenapa pakai u? Karena defaultnya semua isem itu rofa gitu. Rasulullah. Tapi kalau kita mengubah tambahin ya, ya Rasul. Nah, maka yang di sini ya idofahnya ya atau mudofnya berubah menjadi nasab. Nah, mudofnya kan Rasul Allah ini kan mudof ilaih ya. Nah, di sini berharokat dhammah kita rubah menjadi nasab. Nah, menjadi Rasulullah. Nah, mudofnya menjadi nasab. Nah, di sini disebut definisi mudofnya jadi nasab karena dia fragmen idofah.
Satu lagi, misalkan kata baiti ya, misalkan rumahku, baiti. Nah, ini kan dari baiti dengan i ya, aslinya kan begini. Nah, penulisannya jadi baiti. Nah, kita mau menjadikan tambahan munada ya dengan fragmen idofa yang ditambahin dengan alif seperti ini ya, i dengan domir tempel ya, domir tempel i. Nah, gimana caranya? Ya baiti. Nah, jadi ya-nya hilang. Kenapa hilang? Ya karena dia merupakan idofa yang ditambahin domir tempel. Nah, gini bentuknya. Jadi Ya, ya baiti biasa gini. Begitu, Pak Ani, atau ya, ada ini yang perlu diperjelas lagi cukup. kira-kira? Ya, cukup, cukup Mas. Ini. Oke. Jadi Mudah. kalau kita kembali ke soal yang tadi, misalkan ya, nah ini guruku, nah ini kan menjadi ustazi. Nah, aslinya begini. Tapi kalau tambahan ya, berarti ya ustazi, ininya hilang. Hmm. Sama juga, ya Isa. Kenapa tetap? Karena Isa bentuk rofa nasabnya sama, bukan ya Isu ya. Nah, Muhammad juga sama ya, Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Nah, karena isem biasa. Nah, jadi ringkas. Kemudian ini kekasih Allah kan Habibullah ya, Habibullah. Nah, tapi kalau kita jadikan ya tambahin ya, maka Habibullah. Beda sama Hmm. sini. Kalau sini Habibi, jadi ya Habibi ya, ya-nya hilang. Itu kurang lebih. Ya, syukron Ustaz. Ya. Oke, sami-sami. Ustaz, Ada lagi? Ustaz, Cukup. ya, Boleh. ini ya, untuk pendalaman munada Ustaz Hmm. yang di surat Luqman itu kan ya bunayya ya. Oke. Iya, di surat Luqman ayat 13 ada ya bunayya. Nah, ini berarti kaidahnya pakai yang mana ya? Yang bunayya ini idhofah ya atau gimana? Surat Luqman ya. Ya, surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, itu bentuk dari, ya saya tuliskan. Dofa. Ya, ya, bunai. Bunai. Oke, ini ya. Nah, di sini Ya. merupakan ya, ya-nya itu adalah ya munada ya. Kalau di sini ya dia sebagai nasab ya. Kenapa nasab? Ya karena dia berperan sebagai mudhof ya. Makanya bukan ya bunayu ya, tapi ya bunaya. Kenapa? Karena dia berperan sebagai nasab ya. Dari kata apa? Harusnya bunai. Di sini harusnya menjadi bunaya i ya. Bentuknya itu gimana gini ya? Bunai ya. Bunai, bunai, bunai ya. Bunai ya ada ya-nya lagi. Nah, Hmm. cuman ya-nya dihilangkan ya, dan dia berperan sebagai nasab. Nah, jadi bentuknya menjadi nasab, ya, kemudian ya-nya hilang. Cara baca menjadi ya bunaya. Ini jamak Ustaz ya. Anak-anakku ya. Iya, betul. Ini Ustaz. bentuk jamak. Ya, ya. Baik Ustaz, terima kasih. Oke. Ada lagi?
Cukup ya. Kalau cukup, insya Allah nanti saya kirimkan untuk link latihannya di bagian sini ya tadi. 1, 2, ini yang sini. Jadi, insya Allah saya kirimkan selepas ini link latihan untuk penguatan 4 properti ism ya, dan juga nanti insya Allah nanti sekaligus kita membahas sedikit latihan-latihannya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang sudah mulai masuk ke fragmen ya, karena memang kita review ya, dan juga tidak banyak tambahan-tambahan di bagian sini. Tadi paling ya munada ya, yang jadi tambahan-tambahan yang mungkin belum ada di unit sebelumnya. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni minkum ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah dari kita semua, insyaallah, dan menjadi jalan buat kita senantiasa dekat kepada Allah lewat kitabullah, insyaallah. Baik, kita cukupkan dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Ustaz. Enggak. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Waalaikumsalam.